dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mental pemenang. Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Saudara, sebagai murid Kristus, kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, melainkan lebih dari itu. Kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Nah, dari janji firman Tuhan ini muncul beberapa pertanyaan. Mengapa ada kata lebih? Terus, emang apa kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lainnya? Lalu menang atas apa? Dan menang sebagai apa? Mari kita bahas. Dalam konteks ayat ini, kita dapat melihat bahwa tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kita lihat Roma 8 ayat ke-38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, kapan seseorang merasa layak untuk berpikir sebagai seorang pemenang? Ada banyak kriteria sih sebenarnya yang mungkin boleh dikatakan berbeda antara satu dengan yang lain. Bisa dari ukuran tingginya pendidikan, bisa dari pengalaman di lapangan, bisa dari kemampuan finansial, relasi, dan lain-lain. Dan tidak jarang pula gabungan dari beberapa di antaranya. Ada banyak orang juga yang begitu tidak percaya diri dan selalu ragu. Sehingga tidak peduli potensi apapun yang mereka miliki, mereka tetap berpikir bahwa semua itu tidak akan cukup untuk membuat mereka berhasil. Nah, masalahnya, seringkali orang terhambat untuk sukses bukan karena ketidakmampuan mereka atau ada tidaknya kriteria-kriteria tadi, tapi justru berasal dari paradigma berpikir yang dipasang terlalu rendah. Bukan karena orang lain atau faktor-faktor teknis, tapi justru faktor non-teknis dari diri sendiri. Itulah yang mau kita bahas hari ini, yaitu mental pemenang. Kita lihat, atlet atau tim olahraga manapun tidak akan bisa menang kalau mereka sejak awal sudah tidak yakin mampu menjadi juara. Bagaimana mungkin kita berharap menang jika paradigma berpikir kita sudah seperti orang-orang yang kalah? Nah, keraguan menjadi pemenang akan menghalangi kita untuk mulai melakukan sesuatu. Sehingga beberapa tahun kemudian kita masih saja berjalan di tempat atau malah mundur. Padahal jika sudah dimulai sejak awal, bisa jadi kita sudah memetik buah dari apa yang kita bangun tersebut. Singkatnya begini, untuk memiliki mental pemenang, kita harus memulainya dari cara berpikir selayaknya seorang pemenang pula. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus telah berkorban dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Sehingga Alkitab mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Nah saudara, sadar atau tidak, semua orang ingin menjadi pemenang. Menang atas dirinya sendiri, menang atas segala hambatan, tantangan, dan masalah. Namun, pada kenyataannya banyak orang mengalami kekalahan dalam hidupnya dan hanya sedikit saja yang tampil sebagai pemenang. So, apa yang terjadi? Ternyata ada banyak orang berpikir bahwa seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah kalah. Nah, ini suatu pemikiran yang jelas-jelas salah dan keliru. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah kalah. Tetapi seorang pemenang adalah orang yang tidak larut dalam kegagalannya, namun berjuang untuk bangkit dan memperbaiki dirinya. Boleh katakan amin? Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Jika kita ingin menjadi pemenang, memiliki mental pemenang menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam melewati segala tantangan. Nah saudara, betapa seringnya kita menyaksikan para atlet atau tim yang sebenarnya punya skill yang tinggi sebenarnya dan mampu bermain baik. Tetapi mereka gagal karena tidak memiliki mental pemenang. Pertanyaannya, apa itu mental pemenang? Mental pemenang itu artinya punya kebesaran hati dan jiwa lebih dari sekedar memenangkan apa yang diinginkan. Dan orang yang memiliki mental pemenang akan menghadapi kondisi masa depan dengan optimisme. Dia tidak pernah terjebak dengan berbagai macam alasan-alasan kelemahan dirinya atau di luar dirinya untuk tidak berjuang sama sekali. Sebuah keberhasilan sangatlah ditentukan oleh mentalitas yang kita miliki. Baik itu keberhasilan dalam aspek studi, karir, hubungan, bisnis, dan pelayanan kita. Mental yang kita milikilah yang akan menentukan apakah kita akan menang atau kita menerima kekalahan dalam semua aspek kehidupan tersebut. Tentu semua orang akan lebih memilih untuk menang. Oleh karena itu, kita perlu membangun mentalitas pemenang yang akan membawa dampak dalam aspek kehidupan kita dan juga dalam proses pencapaian tujuan keberhasilan kita.
Nah, saudara, berbicara soal kemenangan pasti tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses. Ini berbicara tentang harga yang harus dibayar untuk bisa mencapai kemenangan. Ada doa, ada kerja keras, ada latihan, ada perjuangan, ada kesabaran, ada ketekunan, peperangan, penyaliban secara daging, dan sebagainya. Tanpa melewati semuanya itu, tidak pernah ada kemenangan dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Kita belajar dari perjalanan hidup Yusuf. Ketika Yusuf memperoleh mimpi dari Tuhan, apakah mimpinya langsung menjadi kenyataan? Jelas tidak. Bahkan Yusuf harus mengalami proses yang begitu panjang dan berat yang sepertinya sangat bertolak belakang dengan mimpinya itu. Namun ia tetap tekun, sabar, dan senantiasa mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Kegagalan-kegagalan di masa lalu tidak menjadi ukuran bahwa seseorang akan gagal seterusnya. Karena itu, milikilah sikap hati yang benar, sehingga di segala keadaan kita tetap bisa mengucap syukur dan senantiasa berpikiran positif. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi belajarlah untuk selalu mengoreksi diri. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan, karena kemenangan orang percaya ada di dalam Dia sepenuhnya. Katakan dalam hatimu masing-masing, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada di Mazmur 27 ayat pertama. Janji kemenangan hanya menjadi milik orang-orang yang memiliki mental pemenang dan tidak pernah menjadi lemah sekalipun terdapat begitu banyak kelemahan pada dirinya. Seorang yang memiliki mental pemenang mengetahui bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi dirinya untuk meraih keberhasilan. Amin. Kesulitan hidup, tantangan, dan beban berat adalah kondisi yang wajar dan dapat dialami oleh setiap orang. Sebagai anak Tuhan, kita pun tidak serta-merta terbebas dari berbagai masalah dan tantangan hidup. Justru melalui tantangan dan beban hidup itu, Tuhan mau membawa kita naik kelas bila kita mampu mengatasinya dan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. 2 Korintus 2 ayat ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ingat, bukan hanya kemenangan yang diperlukan, tetapi juga mental untuk menang. Bukan kemenangan yang menghasilkan pejuang, tetapi perjuangan yang menghasilkan pemenang. Amin. Kita harus mempunyai semangat untuk menjadi pemenang, karena semangat dan sikap inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita dapat memenangkan pertandingan kehidupan yang penuh dengan jerat yang dipasang oleh iblis. Saudara, milikilah mental pemenang di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas